Nah, kalau kita berbicara mengenai penyusunan perangkat ajar, terutama di konsep penyusunan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tentu kita juga harus memahami apa sih sebenarnya proyek. Karena di dalam kurikulum Merdeka ini yang terpenting yang kita pahami adalah bukan hanya pembelajaran intrakurikuler saja, tetapi kita juga memahami proyek sebagai bagian penting dalam proses pembelajaran yang harus dilalui oleh peserta didik itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau kita memahami proyek, ya proyek di dalam kurikulum Merdeka itu sebenarnya adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dengan cara menelaah suatu tema yang menantang. Nah, di sini yang terpenting adalah bagaimana kita memahami ya bagaimana tema-tema yang akan kita pilih dan terlebih lagi tema itu nanti bisa apa ya merupakan konsep dan juga serangkaian kegiatan dan tentu ini menjadi suatu hal yang penting Bapak dan Ibu karena bagaimana nanti kita bisa memilih tema yang sesuai, kemudian kita bisa mengembangkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu sendiri sehingga benar-benar nanti anak-anak itu tidak hanya sekedar mendapatkan teori saja tetapi memang benar-benar praktek yang dialami oleh peserta didik gitu. Nah, sebenarnya kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini dilaksanakan untuk menghasilkan produk dan atau aksi. Jadi yang perlu kita pahami bersama-sama Bapak dan Ibu, hasilnya adalah sebuah produk. Produk ini macam-macam tentunya yang bisa dihasilkan oleh peserta didik, bisa berupa video mungkin, kemudian bisa berupa poster dan lain-lain. Dan yang menjadi titik tekannya di sini adalah proyek penguatan profil Pancasila ini juga menghasilkan sebuah aksi, sebuah kegiatan gitu. Jadi tidak bisa dipungkiri ya bahwa sebenarnya antara produk dan aksi ini juga sama-sama hal yang cukup penting untuk bisa dihasilkan di dalam kegiatan proyek itu sendiri. Gitu. Dan memang banyak sekali Bapak dan Ibu guru yang masih bingung ini ya tentang proyek dan banyak sekali pertanyaan bagaimana sih untuk melaksanakan proyek, kemudian bagaimana sih untuk bisa menyusun modul proyek yang sesuai karena modul proyek ini juga sama pentingnya seperti modul ajar Bapak dan Ibu. Ya, jadi modul proyek ini juga perangkat pembelajaran yang harus disiapkan oleh tim proyek tentunya ya. Karena ini banyak sekali yang juga bingung. Nah, ini proyek itu sendiri yang menjalankan apakah guru masing-masing ya, tentu tidak Bapak dan Ibu. Jadi di sini nanti kita akan berdiskusi bersama-sama juga ya bagaimana sih cara untuk bisa memilih proyek yang sesuai, kemudian juga bisa melihat kira-kira nanti pelaksanaan di satuan pendidikan itu seperti apa. Jadi intinya proyek ini tidak dilakukan secara mandiri oleh Bapak dan Ibu, tetapi memang ini lintas mata pelajaran Bapak dan Ibu. Ya, jadi pemahaman tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sedikit tadi sudah saya singgung ya Bapak dan Ibu. Jadi di sini memang pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama ya Bapak dan Ibu. Jadi di sini memang pembelajarannya lintas disiplin ilmu. Dan bagaimana nanti peserta didik diminta untuk mencari sebuah permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang terlebih penting lagi, dari permasalahan itu anak-anak nanti bisa memikirkan kira-kira solusi apa yang terbaik yang bisa dilakukan gitu. Nah, proyek di sini memang kalau dilihat ini lebih menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis project ya atau project based learning Bapak dan Ibu. Tetapi yang berbeda tentu di sini ya di pembelajaran berbasis project di sini tidak sama dalam program intrakurikuler di dalam kelas Bapak dan Ibu. Jadi kalau yang kita pahami ya pembelajaran berbasis project itu kan biasanya memang dilakukan dalam program intrakurikuler di dalam kelas. Tapi ini bisa dilakukan bukan hanya dalam program intrakurikuler karena ini berbeda Bapak dan Ibu dan di sini lebih menekankan pada pembelajaran lintas disiplin ilmu itu sendiri. Nah, banyak sekali yang bertanya kalau lintas disiplin ilmu nanti bagaimana ya cara untuk bisa menggabungkan antara beberapa mata pelajaran ke dalam sebuah proyek.
Nah, sebenarnya yang perlu kita pahami bersama, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini sebenarnya bukan wadah tematik begitu ya, bukan wadah tematik untuk bisa mengemas berbagai ragam mata pelajaran, itu tidak Bapak dan Ibu, tetapi bagaimana nanti kita bisa mengintegrasikan semua mata pelajaran kita leburkan jadi satu, sehingga memang benar-benar bagaimana cara pandang peserta didik ini bisa lebih mendalam, bisa lebih menyeluruh begitu ya tentang isu-isu yang ada di lingkungan sekitarnya. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya meskipun ini lintas disiplin ilmu atau lintas mata pelajaran, tapi mindset kita jangan beranggapan bahwa ini nanti kita harus mencari nih, wah mana ini mata pelajaran IPA-nya, mana mata pelajaran bahasa Indonesia. Tidak seperti itu Bapak dan Ibu ya, tetapi kalau untuk proyek itu sendiri, ini sebagai wadah yang bisa mengintegrasikan semua mata pelajaran, jadi bukan sebagai wadah tematik untuk bisa melihat apa ya istilahnya berbagai disiplin keilmuan atau mata pelajaran, itu tidak tentunya gitu. Dan yang lebih penting lagi yang perlu kita pahami tadi, jadi pendekatan pembelajaran berbasis proyek itu berbeda dengan pembelajaran berbasis proyek dalam program intrakurikuler di dalam kelas. Begitu.